Rika bukan satu-satunya pedagang baru di Pasar Wage Banyumas, tapi dia salah satu yang paling terlihat putus asa. Setiap pagi ia datang dengan harapan, dan setiap sore ia pulang dengan wajah lesu. Dagangannya keripik singkong, rempeyek kacang, kue basah titipan orang kampung nyaris tak tersentuh. Sementara lapak di sebelahnya, milik seorang perempuan tua bernama Bu Warti, selalu ramai. Padahal dagangannya nyaris sama, bahkan kualitasnya, menurut beberapa pembeli yang sempat membandingkan, kalah jauh dari milik Rika. "Kalau kamu pengen laris, mending tanya Bu Warti aja," bisik Mak Minah, tetangga lapak yang lebih sering sibuk nguping ketimbang dagang. Dia itu pakai semacam cara Rika menoleh, suaranya setengah percaya, setengah takut. Mak Minah hanya tersenyum kecil. "Lihat bawah lapaknya besok pagi, kalau kamu berani." Pagi berikutnya, sebelum jam 4 subuh, Rika datang lebih awal. Pasar masih sepi, lapak-lapak belum dibuka semua. Udara lembab menyelimuti lorong sempit pasar yang masih gelap. Lampu-lampu neon menggantung lemah, berkedip pelan seperti hendak mati. Dengan langkah pelan, ia mendekati lapak Bu Warti. Meja dagang itu ditutup terpal lusuh berwarna hijau lumut. Di sela-sela kayu penyangganya ada aroma yang tak biasa. Bukan bau ikan, bukan juga bau sampah pasar, tapi wangi samar, wangi bunga kantil. Rika menyibak sedikit ujung terpal dan melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Sebuah mangkuk tanah liat kecil, penuh dengan bunga kantil putih yang segar. Di tengahnya ada sesajen kecil berisi potongan nasi, serpihan telur rebus, dan 3 batang dupa pendek yang belum dibakar. Rika mundur pelan, tapi saat hendak kembali ke lapaknya, ia melihat Bu Warti berdiri di lorong pasar, mengamatinya dari jauh. Tatapan matanya tajam, tapi wajahnya tersenyum. Hari itu, dagangan Rika kembali tak laku. Sementara orang-orang datang silih berganti ke lapak Bu Warti. Ada yang cuma beli sepotong rempeyek, tapi tetap tersenyum puas. Ada yang datang dan membeli banyak, tanpa menawar. Anehnya, banyak dari mereka yang mengantre sambil menunduk. Bahkan ada yang mencium tangan Bu Warti sebelum pergi. Rika menatap mereka dari kejauhan. Dalam hatinya mulai muncul rasa iri, tapi juga pertanyaan yang lebih besar. Apa yang sebenarnya dilakukan Bu Warti setiap malam? Dan kenapa saat pasar mulai sepi, Rika melihat beberapa kupu-kupu putih terbang rendah dari bawah meja Bu Warti, padahal tak ada bunga segar di atasnya? Malam itu, untuk pertama kalinya, Rika memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia bersembunyi di lorong sempit antara lapak sayur dan lapak kosong yang dipenuhi tikus. Ia membawa jaket tipis dan duduk diam hingga pasar benar-benar kosong. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat ia mendengar langkah kaki pelan dan suara doa yang tak pernah didengarnya sebelumnya. Rika mengintip pelan. Di depan lapaknya, Bu Warti berjongkok. Di tangannya ada mangkuk baru berisi bunga kantil yang masih berembun, tapi yang membuat jantung Rika berhenti berdetak bukanlah bunga itu, melainkan bayangan lain yang berdiri di belakang Bu Warti. Sosok tinggi, kurus, wajahnya tidak bisa dilihat, tapi kepalanya miring, seolah sedang mencium aroma bunga di tangan Bu Warti, dan sosok itu tidak menginjak tanah. Rika menutup mulutnya rapat-rapat. Napasnya menahan gemetar, pandangannya tertuju pada sosok itu. Tubuhnya kurus, sangat kurus. Jari-jari panjangnya menggantung di sisi tubuh, dan rambutnya menjuntai seperti akar basah. Tak ada suara dari makhluk itu. Bahkan langkah kaki pun tidak terdengar. Ia hanya mengambang, diam, menyaksikan Bu Warti yang masih berdoa sambil menaburkan bunga kantil ke mangkuk tanah liat. Suara Bu Warti lirih, tak jelas, tapi ada satu kata yang bisa ditangkap Rika di tengah desiran angin malam itu: laris.
Bisikan lembut tapi menekan, seperti mantra yang mengandung janji atau ancaman. Sosok itu perlahan bergerak, bukan berjalan, tapi meluncur. Seperti asap yang berat, ia mengitari lapak Bu Warti, seolah memeriksa setiap sudut. Dan saat kepalanya miring ke kanan, matanya yang kosong dan dalam menatap langsung ke arah tempat Rika bersembunyi. Rika menahan napas, jantungnya berdebar. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terpaku, tak bisa bergerak sedikit pun. Lalu tiba-tiba, makhluk itu menghilang. Begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Hanya tersisa aroma bunga kantil yang semakin menyengat, bercampur dengan bau dupa yang mulai terbakar. Pagi harinya, Rika tidak bercerita kepada siapapun. Matanya sembab, tubuhnya lemas, tapi ia tetap membuka lapak seperti biasa. Bu Warti datang lebih siang dari biasanya. Senyum di wajahnya lebih lebar. Ia menyapa Rika seolah tak pernah terjadi apa-apa. "Ada kupu-kupu putih yang hinggap di lapakmu semalam," kata Bu Warti sambil merapikan dagangannya. "Tandanya kamu disukai." Rika tak menjawab. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk menata rempeyek. Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang bergejolak. Disukai oleh apa? Dan mengapa saat ia membuka lapak, ia mencium wangi bunga kantil yang tidak berasal dari dagangannya sendiri? Siang itu terjadi sesuatu yang ganjil. Salah satu pembeli ibu muda dengan anak kecil yang digendong berhenti di lapak Rika. Tanpa banyak tanya, ia membeli 2 bungkus keripik dan 3 potong kue basah. "Berapa semua?" tanyanya dengan senyum ramah. Rika bahkan belum menghitung, tapi ibu itu sudah menyerahkan uang. Lebih banyak dari harga seharusnya. Ia menolak kembalian dan langsung pergi. Wajahnya tenang, tapi si anak kecil di gendongannya menatap Rika tanpa berkedip, matanya kosong. Berselang 1 jam, 2 pembeli lain datang, membeli dengan cara yang sama, tidak menawar, tidak banyak bicara. Dan Rika menyadari sesuatu. Mereka semua meninggalkan aroma bunga kantil, sama seperti aroma yang ia cium dari mangkuk Bu Warti. Hari itu, untuk pertama kalinya, dagangan Rika habis terjual. Semuanya, bahkan kue yang biasanya basi sampai sore, ludes sebelum zuhur. Mak Minah sampai ikut bingung. "Weh, rezekimu mulai kebuka, Rik. Habis semalam ngintip Bu Warti ya?" Rika tersenyum canggung. Ia tak tahu harus merasa senang atau takut. Karena malamnya, ketika ia mencuci nampan dagangannya di rumah kontrakan kecilnya, ia menemukan kelopak bunga kantil basah yang menempel di bawah nampan. Padahal, ia tidak pernah menaruh apapun di sana. Dan ketika ia hendak membuang air bekas cucian ke belakang rumah, ia melihat sesuatu berdiri di sudut halaman. Tinggi, kurus, rambut menjuntai, tidak menyentuh tanah. Sosok yang sama, tapi kali ini ia lebih dekat. Sosok itu berdiri diam di sudut halaman, tepat di balik pohon pisang yang daunnya bergoyang pelan meski tak ada angin. Rika membeku, ember di tangannya hampir terjatuh. Sosok itu tak bergerak, tak bersuara, tapi keberadaannya membuat udara di sekeliling terasa berat. Tercekik, rambutnya menjuntai menutup sebagian wajah. Tubuhnya lebih tinggi dari manusia biasa, kepalanya agak miring ke kanan, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Dan yang paling mengerikan, kakinya tetap tak menyentuh tanah. Rika mundur pelan, menutup pintu belakang rumah dan menguncinya. Tapi bahkan setelah pintu tertutup, ia masih bisa mencium aroma itu. Bunga kantil, lembut, menusuk, mengendap di rongga napas. Malam itu Rika tidur dengan lampu menyala, tapi matanya tak kunjung terpejam. Ia merasa ada yang duduk di pojok kamarnya, diam, mengawasi. Walau ia tak berani menoleh untuk memastikan. Esok paginya, pasar lebih ramai dari biasa, dan lapak Rika kembali dikerumuni pembeli.
Tapi Rika mulai menyadari sesuatu yang aneh. Pembelinya tidak pernah sama, tidak ada yang datang 2 kali. Setiap wajah baru seperti datang, lalu lenyap. Tak pernah ia lihat kembali. Bu Warti menyapa dari kejauhan, senyumannya tetap sama seperti kemarin. Tapi kali ini, Rika merasa senyuman itu mengandung sesuatu yang lain. Mengetahui, seolah Bu Warti tahu segalanya yang telah Rika alami sejak malam itu. Saat pasar mulai sepi, Mak Minah duduk di samping Rika sambil mengunyah klepon. Kamu tahu nggak, ada pedagang lama dulu di lapakmu. Jualannya juga laris banget. Lalu, tanya Rika. Lalu dia hilang. Katanya pindah ke pasar lain. Tapi Mak Minah mendekat. Aku rasa dia nggak pernah benar-benar keluar dari pasar ini. Rika menelan ludah. Maksudnya, Mak Minah hanya mengedikkan bahu. Kadang, kalau datang subuh banget, suka ada suara orang manggil nama. Padahal, pasar masih kosong. Hari-hari berikutnya berjalan sama. Rika terus laris. Tapi di rumah, ia terus merasa diawasi. Setiap malam, sosok itu kembali muncul di halaman. Selalu berdiri di tempat yang sama. Selalu lebih dekat dari sebelumnya, dan yang membuatnya tak bisa tidur semalaman adalah kenyataan ini. Sosok itu kini menoleh, tak sepenuhnya, tapi cukup untuk menampakkan sebagian wajah yang tertutup rambut. Kulitnya pucat seperti kain perca. Matanya bukan mata, tapi lubang hitam tak berdasar, seolah melihat ke dalam dunia yang lebih gelap dari malam manapun yang pernah Rika alami. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Rika terbangun karena bau dupa. Tapi ia tak menyalakan dupa di rumahnya. Ia membuka jendela dan melihat bunga kantil memenuhi halaman belakang. Ratusan, mungkin ribuan, menutupi tanah, menutupi jalan kecil, menutupi ambang pintu. Dan di tengah lautan bunga itu, berdiri sosok yang kini tersenyum, senyum yang lebar, retak, dan perlahan membuka mulutnya tanpa suara. Tapi kata-kata itu jelas, laris itu ada harganya. Rika menutup jendela dengan gemetar. Kalimat itu tak diucapkan dengan suara, tapi terdengar langsung di dalam kepalanya. Seperti bisikan dari dalam tengkoraknya sendiri, seolah makhluk itu si tinggi kurus yang tak pernah menyentuh tanah telah menemukan celah untuk masuk ke pikirannya. Laris itu ada harganya. Kalimat yang terus berulang seperti mantra atau kutukan. Pagi harinya, Rika datang ke pasar dengan mata merah. Ia tak tidur semalaman. Tapi anehnya, tubuhnya tidak lelah, justru terasa ringan. Entah karena adrenalin atau karena sesuatu yang lain sedang menumpang. Lapaknya hari itu kembali ramai, tapi bukan hanya karena dagangannya laris. Semua orang memperhatikan Rika. Mak Minah menatapnya dengan dahi mengernyit. Beberapa pedagang lain saling berbisik. Ada yang mencolek dagunya sendiri, memberi isyarat tak biasa. Rika baru sadar saat ia melihat ke dalam cermin kecil di dompetnya. Di bawah kedua matanya ada bercak hitam berbentuk kelopak bunga, simetris, tipis seperti tinta samar, tapi nyata. Ia mencoba menghapusnya, tapi tidak bisa. Bu Warti menghampirinya saat pasar mulai sepi. Kamu sudah mulai dicatat, katanya sambil menatap bercak di wajah Rika. Itu tanda kalau mereka menyukai aroma daganganmu. Mereka? Bu Warti tidak menjawab. Ia hanya menaruh sebuah kantong kain kecil di atas meja Rika. Wangi kantil langsung menyeruak dari dalamnya. Taruh di bawah meja, jangan dibuka, ucapnya pelan. Dan jangan pernah berhenti jualan, bahkan saat kamu merasa harus berhenti. Rika menggenggam kantong itu. Tangannya bergetar, tapi yang membuatnya lebih takut adalah dirinya tidak ingin menolaknya. Ia tahu ini bukan keputusan yang benar, tapi di dalam dadanya ada perasaan aneh, rasa puas. Malamnya, di rumah,
Rika meletakkan kantong itu di sudut dapur. Tapi tak lama setelah itu, suara-suara mulai muncul. Suara benda jatuh, lantai kayu berderit, bisikan samar di dekat telinga. Dan ketika ia menyalakan lampu, ia melihat jejak kaki basah di lantai. Berjalan dari dapur ke arah kamarnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Rika membuka kantong itu, hanya sedikit. Di dalamnya ada bunga kantil, tapi tak putih, melainkan hitam pekat, dan satu lembar kertas kecil bertuliskan tangan. Jangan pernah menolak mereka yang membeli tanpa bertanya harga. 3 hari kemudian, datang seorang pria tua ke lapaknya. Pakaiannya sederhana. Ia tidak menawar, ia hanya menunjuk 5 bungkus kue, lalu menyerahkan uang jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Rika teringat isi kertas itu. "Pak, ini kelebihan," ucapnya, mencoba menolak uang itu. Pria itu menatapnya. Matanya kelabu, penuh air. Tapi dari bibirnya keluar kalimat yang membuat darah Rika berhenti mengalir. "Jangan tolak aku, nanti dia kecewa." "Dia siapa?" Si pria menunjuk ke arah belakang Rika. Dan saat Rika menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi hawa di sekitarnya berubah dingin dan samar. Ia bisa mencium napas tepat di belakang tengkuknya. Rika membeku, lehernya seperti dipeluk udara es. Napas itu tak berbunyi, tapi bisa dirasakan jelas. Hangat, basah, dan membawa bau tanah basah serta bunga kantil yang terlalu matang. Ia tak berani menoleh, karena entah kenapa nalurinya tahu. Jika ia melihat ke belakang sekarang, ia tak akan bisa kembali jadi manusia seperti sebelumnya. Hari itu, setelah kejadian di lapaknya, Rika tak langsung pulang. Ia duduk sendirian di tangga belakang pasar, menggenggam kantong kain dari Bu Warti yang kini mulai menghitam di sudut-sudutnya. Jari-jarinya gemetar. Ia merasa laku, ia merasa diistimewakan. Tapi di balik rasa itu, ada kegelisahan yang mengendap, seperti minyak yang tidak bisa larut dalam air. Bu Warti menghampirinya tanpa suara. "Kamu sudah mulai bisa mencium mereka ya?" tanyanya pelan. "Mereka siapa?" Suara Rika lirih. "Mereka siapa?" Suara Rika lirih. "Yang membuat semua daganganmu laris, yang menuntut agar kamu tidak menolak uang siapapun, yang membawa bunga kantil dari dimensi lain." Rika menelan ludah. "Kenapa? Aku tidak pernah minta semua ini." Bu Warti duduk di sampingnya. Wajahnya lebih tua dari yang terlihat sebelumnya. Ada garis-garis halus seperti akar di sekitar matanya. "Karena kamu melihat, karena kamu penasaran, karena kamu membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Malamnya, di rumah kontrakan, Rika menyalakan semua lampu, tapi cahaya tak lagi membawa rasa aman. Ia tahu makhluk itu sudah tidak berdiri di luar. Sekarang, ia merasa tinggal bersama. Beberapa barang di rumah berpindah sendiri. Jendela terbuka, padahal sudah dikunci. Air keran menyala saat dini hari. Dan yang keluar bukan air jernih, tapi cairan berwarna keemasan, kental, dan berbau bunga busuk. Dan tepat jam 2:47 dini hari, suara itu muncul kembali. Bisikan, pelan, tapi jelas. "Siapakah yang akan kau beri pada kami hari ini?" Rika menutup telinganya. Ia menangis. Ia tak mengerti maksudnya. Tapi saat ia menoleh ke meja dapur, ia melihat kantong kain hitam itu sudah terbuka sendiri. Bunga-bunganya menyebar. Dan di antara bunga kantil hitam, ada sehelai rambut panjang. Bukan milik Rika. Keesokan harinya, lapak Rika didatangi seorang gadis remaja, pakai seragam sekolah. Tidak membeli apapun, ia hanya berdiri, menatap, dan berkata, "Aku bermimpi tentangmu. Ada bunga kantil tumbuh di dalam mulutmu." Rika terpaku. Gadis itu pergi tanpa menjelaskan, tapi kata-katanya terus berputar di kepala.
Dan yang lebih mengerikan, saat Rika minum air dari termos dagangannya, ia tersedah dari mulutnya keluar kelopak bunga kantil putih yang seharusnya tidak ada di sana. Malam itu, Rika mendatangi rumah Bu Warti. Tapi rumah itu kosong, lapuk, gelap, dan menurut tetangga sekitar, rumah itu sudah lama tidak ditinggali. Bu Warti udah meninggal sejak 7 tahun lalu, ujar salah satu warga. Lapaknya di pasar juga kosong. Endok, gak ada siapa-siapa di sana. Rika tidak percaya. Ia baru saja bicara dengan Bu Warti, baru kemarin. Tapi saat ia kembali ke pasar keesokan paginya, lapak Bu Warti benar-benar kosong. Lapak kayunya rapuh, penuh sarang laba-laba. Tak ada terpal, tak ada bunga, tak ada jejak siapapun. Tapi di bawah meja masih ada mangkuk tanah liat kecil, masih ada bunga kantil. Dan di tengahnya tertulis namanya, Rika. Rika terduduk di depan lapak kosong itu. Tangannya gemetar saat menyentuh mangkuk tanah liat. Bunga kantil yang mengisi wadah kecil itu tampak segar, basah, dan hangat seolah baru dipetik. Tapi yang membuat tubuhnya dingin adalah kertas kecil di bawah tumpukan bunga. Dengan hati-hati, ia menyibakkan kelopaknya satu persatu. Di balik bunga-bunga putih itu, ada selembar kertas kasar, ditulis dengan tinta merah gelap. Hanya ada satu kalimat. Yang dipilih tak bisa mundur, tapi bisa memilih untuk memberi. Rika berdiri perlahan. Ia memandang sekeliling pasar. Wajah-wajah yang lewat terlihat biasa, tapi kini semuanya terasa berbeda. Setiap mata seperti mengawasinya, setiap langkah seperti menggema lebih keras dari seharusnya. Dan sejak hari itu, satu demi satu orang mulai datang kepadanya, bukan untuk membeli dagangan, tapi untuk bertanya. Aku lihat kau dalam mimpi. Kau berdiri di bawah pohon kantil, mulutmu terbuka, dan dari sana bunga-bunga keluar tanpa henti. Rika tak menjawab siapapun. Ia hanya tersenyum kecil, tak ramah, tak dingin, tapi tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. 3 bulan berlalu. Lapaknya kini jadi yang paling ramai di Pasar Wage. Bahkan orang luar kota mulai datang untuk menjajal dagangan perempuan yang selalu membawa bunga. Tak ada yang tahu dari mana semua itu bermula. Tak ada yang tahu harga apa yang sudah dibayarnya. Tapi setiap malam Jumat, ada suara pintu dibuka di rumahnya. Ada bunga kantil segar di meja dapur. Dan ada catatan kecil yang selalu muncul di dekat bantalnya. Catatan itu selalu menanyakan hal yang sama. Siapa yang kamu pilih berikutnya? Rika tidak pernah menjawab. Ia tidak pernah menunjuk siapapun. Ia juga tidak pernah melakukan apa-apa terhadap orang lain. Tapi entah bagaimana, selalu saja ada yang datang membawa uang lebih, meninggalkan sesuatu di bawah meja dagangnya, lalu menghilang dari pasar untuk selamanya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur pasar, seorang pemuda datang ke lapaknya. Wajahnya familiar. Ia pernah melihatnya sekilas entah di jalan, entah dalam mimpi. Pemuda itu tidak berkata banyak. Ia hanya berdiri diam, basah kuyup. Rika menatapnya, lalu membuka toples rempeyek. Ia menyodorkan 1 bungkus. Tanpa bertanya harga, pemuda itu mengambilnya, menyerahkan uang lebih dari cukup. Dan saat ia pergi, tak menoleh sama sekali. Rika tahu pilihannya telah diterima, bukan oleh dirinya, tapi oleh sesuatu yang sudah lama tinggal bersama bunga-bunga kantil itu. Rika berjalan ke belakang pasar, ke tangga kecil tempat dulu ia sering duduk sendirian. Hujan belum berhenti, tapi ia tidak basah. Di bawahnya, di sela-sela batu, tumbuh 1 bunga kantil, putih, segar, berembun, dan di balik kelopaknya tertulis 1 kalimat pendek. Kamu tak digantikan. Kamu mengerti. Rika tersenyum kecil, karena kini ia tahu pesugihan ini bukan soal tumbal, bukan soal penjaga,
bukan soal digantikan, tapi soal memilih untuk tetap hidup dengan harga yang tak bisa dilihat orang lain.